Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Dulur konco dimanapun berada, saya sedang di perjalanan dari sebuah agenda fokus group discussion di sebuah institusi. Nah, satu di antara topiknya adalah tentang dakwah, tapi dakwah yang dimaknai secara lebih luas, bukan hanya sekedar ceramah dan sebagainya. Nah, tapi saya ingin saat ini, kenapa tadi dalam perjalanan kemudian saya mampir ke rumah seorang teman saya, teman SMA saya, asik bicaranya, meskipun orangnya humble, sederhana, tapi pemikiran-pemikirannya luas, pemikiran-pemikirannya hebat. Dan satu di antara topik pembicaraan kami, padahal diskusinya sambil ngopi gitu aja ya, itu adalah tentang bagaimana kita, saya membungkusnya begitu, tentang bagaimana kita berdakwah, tapi berdakwah terhadap pertama diri kita sendiri, kemudian kedua kepada keluarga kita. Nah, dakwah kepada keluarga inilah dulur yang saya ingin jadi topik kita pada kesempatan kali ini. Jadi begini, sebenarnya ketika kita bicara dakwah itu adalah kita bicara tentang mengajak. Jadi analoginya begini, kalau sampean sedang duduk di depan rumah, kemudian ada orang lalu sampean ngomong, "Hei, kamu ke pasar," gitu ya. "Hei, kamu ke pasaro." Maka itu sebenarnya adalah bukan dakwah. Meskipun Anda menyuruh kepada baik, anggap aja pasar ini adalah suatu kebaikan. "Hei, kamu ke pasar," tapi Anda sendiri sedang duduk di rumah. Ini kan berarti Anda duduk tapi nyuruh orang ke pasar. Yang baik adalah Anda sedang berjalan ke pasar, lalu ada orang duduk di depan rumah. Lalu Anda mengatakan, "Hei, ayo ke pasar." Berarti meskipun Anda belum sampai di pasar, tapi Anda sedang berjalan ke pasar. Lalu ada orang duduk di depan rumah, Anda ajak ke pasar. Dakwah itu seperti ini. Nah, kadang ada orang begini. Ada orang yang begini, dia ketika diajak dakwah, nggak usah ngajak-ngajak orang lah. Nggak usah ngajak-ngajak orang, karena diri kita sendiri belum baik gitu misalnya. Jangan begitu. Karena dakwah itu proses. Dakwah itu mengajak kepada kebaikan meskipun kita belum sampai pada level baik yang sempurna. Karena tidak akan pernah sempurna. Tidak ada. Sehingga apa? Kembali kepada topik bahasan saya dengan teman saya tadi. Saya juga menyarankan misalnya ketika kita berdakwah dalam tanda kutip, mengajak anak kita untuk menjadi baik. Pertama tentu kita harus melakukan patronisasi atau modeling. Bagaimana kita menjadi model atau menjadi patron teladan buat anak kita. Kalau itu sudah kita lakukan, lalu kita, ini kan dakwah bilhal namanya, dakwah dengan perilaku teladan. Nah, selanjutnya kita dakwah bil qaul atau dakwah dengan melakukan dengan ucapan. Nah, ketika kita melakukan dakwah dengan ucapan, ini berdasarkan apa yang sudah kita lakukan. Nah, ayo sholat. Ketika kita sudah sholat, nah, ayo baik sama tetangga. Ketika kita sudah memberi contoh baik kepada tetangga. Kita mungkin belum sempurna di dalam sholat. Kita mungkin belum sempurna di dalam baik kepada tetangga. Tetapi kita sedang menuju kesempurnaan itu, menuju kebaikan itu. Kita ngajak yang belum mencoba. Kita ngajak yang tadi orang sedang duduk di depan rumah, belum berangkat. Tapi kan kita sudah berangkat, meskipun belum sampai ke pasar. Kita kan sudah mulai mencoba baik, meskipun belum benar-benar baik. Mengajak kepada orang yang sedang tidak mencoba. Nah, ini yang perlu kita lakukan dulu. Dimanapun, baik kepada diri sendiri, kepada keluarga, maupun kepada teman dan kerabat. Tentu konteksnya itu bukan sok suci, konteksnya bukan sok menggurui, tapi konteksnya adalah ud'u, ajaklah, serulah. Nah, kalimatnya itu ajak, berarti ajak itu ayo bareng rek, gitu loh. Nah, ini yang kenapa perlu digaungkan, karena gini dulu.
secara massively, secara systematically, dakwah dari ujung lain juga sedang terjadi. Dakwah apa itu? Dakwah unsur-unsur negatif melalui medsos itu kepada anak-anak kita. Misalnya di Amerika sekarang sedang ada arus balik. Kalau selama ini arus misalnya LGBT yang mendapat tempat begitu luas sampai beberapa negara bagian melegalkan misalnya pernikahan sejenis dan sebagainya dengan alasan human right atau hak asasi manusia. Nah ternyata ini sekarang mulai para aktivis itu mulai mengkampanyekan itu menjadi kurikulum di tingkat elementary school atau sekolah dasar. Nah ini mulai sekarang orang tua yang tergabung dalam komite sekolah itu mulai melakukan serangan balik. Leave my kids alone. Artinya apa? Biarkan, jangan ganggu anak kami. Biarkan anak kami murni dengan karakter dasar mereka, bahwa gender itu dua, laki dan perempuan. Sekarang kan ada non-binary dan sebagainya, kemudian dan sebagainya itulah. Ternyata di Amerika yang liberal sekalipun itu mulai tersadarkan bahwa ada dakwah yang sebaliknya ini, dakwah yang kemudian ingin merusak anak-anak kita. Nah ini massively, systematically. Maka saya mengajak juga dulur-dulur semua dimanapun berada untuk juga menjaga diri kita dan berdakwah secara massively. Tapi dakwahnya itu tadi apa? Mulai dengan kita sendiri. Kebaikan-kebaikan dengan standar tentunya biar nggak repot bikin standar. Ya sudah, kita ikuti standarnya Allah, kita ikuti standarnya Tuhan, kita ikuti standarnya Rasulullah Muhammad SAW. Kalau di Islam. Nah, disinilah kita kemudian dihadapkan pada tantangan untuk bersama-sama menjadi sebuah kesadaran. Karena apa? Gerakan individual kalau dilakukan secara masif juga akan menjadi gerakan komunal. Dakwah jangan, sekali lagi, jangan hanya diartikan ceramah-ceramah di mimbar. Jangan hanya diartikan bicara tentang ayat-ayat. Jangan hanya diartikan tentang ceramah atau tentang tausiah-tausiah. Dakwah itu adalah bagaimana melakukan mainstreaming, pengarus utamaan. Nah ini dulu, saya entah sudah berapa ratus kali mendapatkan keluhan dari para orang tua tentang bagaimana sulitnya sekarang mengarahkan anak-anak. Karena apa? Anak-anak sekarang menjadi sasaran dakwah dalam tanda kutip mainstreaming dari arus lain tadi. Kehidupan bebas, seks bebas, nilai-nilai bebas yang bebas tanpa batas itu, sehingga anak-anak kita menjadi asosial, anak-anak kita menjadi lebih reaktif, anak-anak kita menjadi sangat tidak respect sama orang tua, kemudian kepada tetangga juga sulit sekali diajak untuk bergaul dan bersosialisasi. Tapi ini sudah telat. Kadang kesadaran orang tua sudah telat. Kenapa? Dakwah tidak dilakukan sejak dini. Saya nggak bisa, bukan ngaji. Dakwah itu tidak hanya tentang ngaji, tapi tadi itu bil qaul, bil hal, dan bil qol. Kadang kita ya misalnya ada satu hal yang kemungkaran gitu ya. Kadang kita itu menanggapi itu tidak dengan tegas. A adalah A, B adalah B. Anak kemudian lihat, oh berarti ada yang tengah-tengah. Itu. Nah ini yang kemudian kadang anak kemudian dipaksa untuk memilih sendiri. Nah sehingga sekali lagi dulur, misalnya begini, dakwah tentang topik menghormati orang. Menghormati orang. Bagaimana kita tidak memandang orang hanya dari casing. Misalnya, anak-anak kita, generasi kita, sekarang itu sangat terbiasa untuk melihat orang dari casing. Melihat orang itu dari keterkenalan, dari atau kalau dia fisiknya nggak bagus, maka dia nggak layak dihormati. Yang lagi viral nih misalnya, ada namanya Putri Aryani, ya kan? Putri Aryani, luar biasa. Dia seorang disabel, kalau dulu disebut tunanetra. Dia ikut American Got Talent.
one of the biggest ya, kalau nggak dibilang the biggest ya, one of the biggest, satu di antara ajang pencarian bakat terbesar di Amerika, bahkan mungkin di dunia. Nah, satu di antara jurinya itu adalah Simon Cowell. Ini juri yang dia juga seorang produser musik dan jurinya ini sangat kejam dalam tanda kutip terhadap para peserta. Kalau jelek dikit aja udah ternyata Putri Aryani ini yang dia seorang difabel, tapi secara luar biasa mengejutkan para juri dengan menyanyikan sebuah lagu, her own song, milik dia sendiri, Rocky original dia, karangan dia sendiri, yang dia nyanyikan lagu ini. Dan yang hebatnya dia dapat golden buzzer. Jadi dia dapat tiket langsung utama lah. Dan itu sangat jarang diberikan oleh Simon Cowell. Nah, yang jadi bidikan kita adalah begini. Orang mungkin sebelum dia terkenal seperti itu, mungkin menganggap Putri Aryani ini sebagai orang biasa, orang yang tidak perlu dihormati dan lain sebagainya karena kekurangan secara fisik, padahal dia punya kelebihan dan sebagainya. Nah, coba kita lihat ini dari topik dakwah. Kita seringkali tidak mengajarkan kepada anak-anak kita untuk melihat orang itu dari sisi innernya, dari sisi kedalaman dalamnya. Kita selalu melihat, nak, kamu jadilah seperti itu, kamu jadilah seperti itu. Tapi yang kita tunjuk adalah orang-orang yang terkenal, orang yang viral, orang yang tinggi jabatannya, orang yang enak kerjaannya, orang yang duitnya banyak, yang terkenal. Itu anak akhirnya terpapar value yang melihat casing dan materi sebagai ukuran hebat, ukuran kesuksesan, ukuran dalam melihat dan menghormati orang. Materi dakwah kita yang satu itu aja loh, kita masih sering luput dulu sebagai orang tua kepada anak-anak kita. Padahal Nabi Muhammad SAW sudah mengajari kita, ungdur maqal wala tangdur mangkol. Lihatlah apa yang diucapkan, jangan lihat siapa yang mengucapkan. Siapa ini kan casingnya. Sementara makol, apa yang diucapkan, ini kan substansinya. Kita aja loh sudah diajarin sama Rasulullah bagaimana menilai orang itu dari apa yang diucapkan. Nah, apalagi Quran sudah menyatakan, Allah menggarisbawahi tentang siapapun di antara kalian itu adalah a'udzubillahi minasyaitonir rajim, inna akramakum indallahi atqakum. Sungguhnya yang paling mulia di antara kalian itu adalah yang paling bertakwa. Ya, bahkan libasun sendiri, baju casing yang paling bagus adalah libasun takwa. Nah, ini aja yang harus menjadi satu di antara topik yang saya sarankan untuk menjadi topik atau materi dakwah kita kepada anak-anak kita. Bagaimana anak-anak kita mulai menghormati sesuatu, menginginkan sesuatu, itu bukan hal-hal yang sifatnya materialistis, bukan hal yang sifatnya viral, tapi hal-hal yang sifatnya substantif, tentang akhlak, tentang ketakwaan, tentang apa yang ability dari diri dia, bukan melihat casingnya dia sangat cantik, sangat ganteng dan lain sebagainya, tapi siapa dan apa yang diucapkan. Dulur, insya Allah kalau kita melakukan mainstreaming ini secara bersama-sama, dakwah ini kita lakukan secara pribadi-pribadi di diri kita, di keluarga kita, maka akan terbentuk satu gerakan bersama untuk melawan masifnya pengaruh Dajjal melalui media sosial, melalui budaya-budaya yang tanpa batas itu, yang borderless itu. Kenapa? Karena kalau kita tidak melakukan itu, dulur, ini akan menjadi instrumen dakwah Dajjal yang luar biasa. Dan kita kadangkala menyadari kerusakan anak-anak kita itu ketika sesuatu sudah terlambat. Kalau Abi Muhtar memberi batasan kepada kami di rumah itu, jangan kasih HP anakmu sebelum umur 16 tahun. Ya, sesekali bolehlah mainan-mainan gitu. Tapi sebelum dia umur 16 tahun, jangan beri dia kebebasan utuh untuk melihat HP. Ya, ada manfaatnya HP, tapi mafsadahnya lebih besar. Wa ithmuhuma akbar. Dosanya itu lebih besar daripada manfaatnya. Karena ya itu tadi, kita tidak bisa melakukan kontrol 24 hours, kita tidak bisa melakukan kontrol 24 jam, sehingga
kita harus bisa melakukan semacam pembatasan, lalu kemudian melakukan dakwah secara masif dengan topik-topik yang baik tadi, tentu dengan keteladanan kita. Harapannya di satu keluarga dakwah ini terbentuk dengan baik, nanti ada keluarga lagi terbentuk, secara komunitas kolektif akan membentuk satu objektivitas komunitas yang baik, sehingga secara alamiah insya Allah faktor-faktor atau serangan-serangan negatif itu bisa kita bendung secara bersama-sama. Saya rasa itu kajian kita pada malam hari ini. Semoga bermanfaat dan berfaedah. Sampai ketemu pekan depan. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum.